Harapan skuad bola sepak bawah 23 tahun untuk mara ke separuh akhir kejuaraan B23 AFF 2025 terkubur. Ya, tidak berapa bagus di mana kita tahu yang kita tewas dua perlawanan dengan Oman dan kini mereka harus bangkit. Pelatih Timnas Malaysia mundur. Usai sanksi FIFA melanda. Retaknya ruang ganti, tekanan politik, dan akhir sebuah era. Inilah kabar yang akhirnya pecah di tengah kekacauan yang sudah tak terbendung. Setelah sanksi FIFA menghantam Timnas Malaysia, satu demi satu pilar runtuh. Hasil pertandingan dihapus. Ranking terjun bebas. Federasi diguncang. Dan kini, satu keputusan paling menyakitkan datang dari bangku yang selama ini menjadi pusat harapan. Pelatih Timnas Malaysia dikabarkan memilih mundur. Bukan karena kalah. Bukan karena gagal taktik. Melainkan karena badai yang terlalu besar untuk dilawan seorang diri. Keputusan di tengah malam. Menurut rumor yang beredar di lingkungan internal tim, keputusan mundur tidak diumumkan di ruang konferensi pers. Tidak pula disampaikan secara terbuka. Ia disebut diambil dalam keheningan. Larut malam. Tanpa kamera. Tanpa sorak. Sebuah keputusan yang lahir dari tekanan luar biasa. Ini sudah bukan sepak bola. Kalimat ini disebut-sebut menjadi inti dari kekecewaan sang pelatih. Dalam rumor yang beredar, ia merasa situasi telah berubah total. Lapangan hijau tak lagi menjadi tempat menentukan nasib. Yang menentukan justru dokumen, investigasi, politik, dan tekanan publik. Ketika sepak bola berubah menjadi medan administrasi dan konflik kekuasaan, pelatih kehilangan pijakan. Tim yang tidak lagi utuh. Sanksi FIFA bukan hanya menghantam federasi, tetapi memecah ruang ganti. Beberapa pemain dikabarkan kehilangan motivasi, tak yakin masa depan tim, merasa hasil kerja mereka sia-sia. Pelatih berada di tengah pusaran itu, menjadi penenang, menjadi tameng, sekaligus menjadi sasaran. Tekanan dari segala arah. Rumor menyebutkan bahwa tekanan terhadap pelatih datang dari berbagai sisi. Publik yang marah, media yang agresif, elit sepak bola yang saling menyalahkan. Dalam situasi seperti itu, pelatih tidak lagi hanya diminta melatih. Ia dituntut menjawab hal-hal di luar kendalinya. Dan disitulah batas kesabaran diuji. WO yang mematahkan semangat. WO 3 laga disebut sebagai titik balik paling pahit. Bukan karena kalah di papan skor, tetapi karena menang pun dianggap tidak pernah ada. Latihan berbulan-bulan. Strategi matang. Semua dihapus dengan satu keputusan. Rumor internal menyebut pelatih merasa, bagaimana saya bisa meminta pemain berjuang, jika hasilnya bisa dihapus begitu saja? Hubungan yang merenggang. Di balik layar, hubungan antara pelatih dan federasi disebut tidak lagi harmonis. Bukan karena konflik terbuka, melainkan karena kurangnya kejelasan dan kepercayaan. Pelatih merasa tidak mendapatkan informasi utuh, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan besar, dan dijadikan wajah depan untuk krisis struktural. Ini bukan perpisahan emosional. Ini perpisahan karena kelelahan. Pertemuan terakhir yang dingin. Salah satu rumor paling kuat menyebutkan adanya pertemuan terakhir antara pelatih dan petinggi. Tidak ada teriakan. Tidak ada adu argumen. Hanya kalimat pendek dan nada dingin. Pelatih menyampaikan bahwa ia tidak bisa lagi melindungi pemain dari kekacauan yang terus membesar. Dan keputusan pun diambil. Pemain terkejut, ruang ganti terdiam. Kabar mundurnya pelatih disebut mengejutkan para pemain. Beberapa menangis. Beberapa terdiam. Beberapa merasa ditinggalkan di tengah badai. Pelatih bukan sekadar pelatih. Ia simbol stabilitas terakhir. Ketika ia pergi, banyak pemain merasa tim ini benar-benar kehilangan arah. Publik terbelah. Salah siapa? Keputusan ini langsung memecah opini publik. Satu kubu menyalahkan pelatih. Pergi di saat sulit. Kubu lain membelanya. Tak ada pelatih yang bisa bertahan di situasi seperti ini. Dan mayoritas hanya bertanya, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Dampak jangka panjang yang mengerikan. Mundurnya pelatih bukan sekadar pergantian posisi. Ini berdampak pada program jangka panjang, regenerasi pemain, kepercayaan calon pelatih asing,
Malaysia kini berpotensi dilihat sebagai tim berisiko tinggi bagi pelatih manapun. Timnas tanpa nahkoda. Di tengah sanksi, ketidakpastian federasi, dan tekanan internasional, Timnas Malaysia kini dikabarkan tanpa arah yang jelas. Siapa yang memimpin? Siapa yang mengambil keputusan? Dan siapa yang bertanggung jawab jika krisis memburuk? Pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab. Isyarat bahaya yang tak bisa diabaikan. Dalam sejarah sepak bola, mundurnya pelatih di tengah krisis besar sering menjadi tanda awal kehancuran total atau pemicu reset besar-besaran. Malaysia kini berada di persimpangan itu. Ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Kalimat ini disebut-sebut menjadi pesan terakhir sang pelatih kepada stafnya. Pesan yang ambigu, pesan yang menakutkan, pesan yang seolah menyiratkan bahwa badai belum selesai. Sepak bola Malaysia di titik paling rapuh. Mundurnya pelatih timnas Malaysia bukan sekadar berita olahraga. Ini adalah simbol runtuhnya stabilitas. Ketika pelatih pergi bukan karena hasil di lapangan, melainkan karena sistem yang runtuh, maka krisis telah mencapai level tertinggi. Kini pertanyaannya bukan lagi siapa pelatih berikutnya, melainkan apakah timnas Malaysia masih bisa diselamatkan sebelum semuanya terlambat? Karena ketika nahkoda meninggalkan kapal di tengah badai, itu berarti badai tersebut lebih besar dari yang bisa dibayangkan siapapun.